Hamid, apa kabar? Baik. Pak, cerita dong, Bapak tuh tertarik masuk ke era ya khususnya ya. Itu kapan sih Pak mulainya? Saya cerita dari awal dulu ya. Dulu saya sempat bekerja di salah satu perusahaan retail Jepang, retail tepatnya retail internasional, selama 30 tahun. Nah, kebetulan jabatan saya itu ya levelnya level manajerial. Lalu saya pensiun di awal 2018. Begitu akhir 2018 saya berpikir saya harus apa, apakah saya harus bisnis, apakah aku harus bekerja dengan usia yang ya tidak muda lagi. Qadarullah, saya ketemu teman kuliah saya, senior saya, kebetulan rumah saya dekat, memang nempel dengan masjid. Dia habis sholat, dia mampir ke rumah saya. Ternyata dia bekerja di agen properti, salah satunya adalah di Era Prima di Tebet. Jadi pada saat itu saya berpikir itu agen properti oke juga nih gitu menurut saya, karena itu tidak membatasi usia. Jadi usia 70 ke atas masih banyak gitu kan. Maka saya cobalah. Nah, kebetulan waktu itu saya dites dan saya lulus. Kira-kira ya baru tahun 2019 di awal tiba-tiba COVID kan. Nah, COVID hari itu kita benar-benar gak aktif dan kebetulan kantor akhirnya tutup karena sesuatu hal. Akhirnya kan saya bingung, saya muter mau kemana ya. Akhirnya saya coba melamar di Era Prima. Sebelumnya memang menjadi agent itu di Era Prima itu saya ikut training dulu di Era Indonesia, itu syaratnya kita jadi dibekali oleh ilmu-ilmu. Seingat saya juga salah satu guru saya ya Mbak Ria yang pernah ngajar saya. Oh iya? Ya. Oh, saya lupa ya? Ya. Terus ya di situ diajarkan segala semua ilmu-ilmu mengenai properti secara teori. Nah, waktu dipraktekkan saya betul-betul praktek itu adalah di Era Mira yang masih dulu kantornya masih di Walter dulu. Ya kira-kira gitu pengalaman awal saya. Ya. Mungkin Pak setelah Bapak menjadi agen properti itu kan pasti ada satu atau dua transaksi lah ya yang menurut Bapak wah ini berkesan sekali. Kira-kira sharing dong Pak apa? Bermula awal pertama saya berpikir kayaknya saya nih sepertinya saya bisa melakukan ini karena saya melihat teman saya yang senior lebih tua dari saya kok dia bisa hebat gitu loh. Yeah. Begitu di Era Mira saya melihat ada rekan saya salah satu ibu-ibu yang usianya di atas 70 pada saat itu. Begitu hebat dia closing terus. Sehingga memotivasi saya untuk mencari listingan gitu ya. Pada saat itu karena saya belajar, saya ikut dulu di Primary dulu, tepatnya di Puri Delta Tiga Raksa, cukup jauh. Karena saya pikir ibaratnya kalau orang mesin kita panasin dulu lah gitu loh. Saya ikut di Primary. Alhamdulillah saya closing pertama itu saya ingat banget jam 11 malam. Jam 11 malam itu saya rayu teman saya untuk tanda jadi untuk beli. Alhamdulillah jam 11 malam. Berjalannya waktu ya kemudian saya karena ada kesehatan yang memang tidak memungkinkan untuk saya melakukan, kira-kira hampir 2,5 tahun, 2 tahun, tiba-tiba saya aktif lagi, tiba-tiba di situ ada saya dapat mantan atasan saya di kantor, temennya itu minta jualkan rumahnya di daerah BSD. Itu harganya lumayan besar, di bawah 5M. Saya berpikir BSD jauh juga menurut saya kan. Tapi saya berpikir Allah mungkin memberikan ujian buat saya. Saya akhirnya dengan kebaikan dari
salah satu manajemen di Era Mira, terus salah satunya Mbak Winnie. Akhirnya Mbak Winnie ngajakin saya, ngantar saya untuk ketemu si owner jual. Pada saat itu saya nggak berpikir bahwa itu bisa terjual dengan cepat, karena pemikiran saya ini rumah mahal, bagus, jauh, BSD. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba 2 bulan kemudian saya dapat kabar bahwa ada orang yang cocok. Akhirnya terjadi transaksi dan alhamdulillah closing. Terus yang kedua yang saya tidak lupakan adalah waktu saya menjual rumah di daerah Mampang. Saya pada saat itu baru datang, betul-betul baru datang, baru absen. Itu juga ya Pak ya? Secondary. Nah, primary udah karena kesehatan waktu full stop. Nah, waktu saya secondary di Mampang, tiba-tiba tamu datang pas giliran saya itu. Tiba-tiba si bapak itu memang mencari untuk anaknya yang memang kerjain di sekitaran Gatot Subroto yang cari rumah. Anaknya pun cocok. Emang rezeki saya jodoh. Closing, dan itu saya berpikir berdasarkan 2 kejadian itu membuat saya semakin semangat, karena pemikiran saya sebetulnya kalau Allah memang berkehendak memberikan rezeki ke kita, yang penting kita ikhtiar, doa segala macam, dan nggak usah putus asa. Itu yang membuat yang saya tidak akan lupakan. Oke Pak. Pak, Bapak kan sekarang sebenarnya lebih aktifnya di Puri Delta ya? Puri Delta, walaupun itu jauh. Nah mungkin bisa di-share awal-awal Bapak berjuang untuk Puri Delta, artinya sampai bisa closing. Itu kan tadi cerita sampai jam 11 ya. Akhirnya dapat pembeli yang mana itu masih teman sendiri juga ya, bisa diyakinkan seperti itu. Tapi pasti proses untuk mendapatkan pembeli itu ya selanjutnya itu gimana Pak? Bapak tuh apa yang dilakukan? Oke, saya cerita dari awal dulu ya Mbak. Dulu kita untuk menuju ke kantor Puri Delta Tiga Raksa, kantor proyek itu cukup memakan waktu kira-kira saat itu 1,5 jam sampai 2 jam. 1 jam perjalanan. Naik kereta ya? Karena dulu dari rumah saya langsung ke Tanah Abang itu kereta langsung waktu itu. Jadi mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi saat ini kan harus transit dulu ke Manggarai, mungkin sekarang 2,5 jam. Perjalanan cukup melelahkan, bahkan mungkin menguras waktu dan menguras tenaga. Tapi saya optimis gitu dengan teman saya namanya Pak Tanda. Kita selalu ketemu di perjanjian di mana bahwa kayaknya ini ada sesuatu mainan saya yang baru gitu dulu. Karena primary itu kan kita nggak jadi konsumen yang datang ke kita. Beda dengan secondary ya kan. Nah pada situ masih sepi tuh, proyeknya masih tanah kosong. Ya dulu masih rumah contoh. Tapi kita yakinkan ke orang-orang yang memang ingin memiliki rumah gitu. Kita yakinkan. Nah, kita sengaja pulang agak malam lah, kira-kira jam 8 malam. Nah, disitulah orang pulang kerja. Bapak. Nah, kita tangkap itu konsumen yang datang ke kantor. Tinggal kita doang, tinggal kita aja. Tapi di situ perjuangan memang cukup lama lah ya. Kita harus perlu kesabaran, dan itu juga kan susah. Kita mau memberikan keyakinan bahwa ini rumah layak dihuni, kompleknya bagus segala macam, karena masih tanah kosong, cuma rumah contoh, dan itu kan nggak cukup. Tapi karena si klien ini memang ingin memiliki rumah, maka kita punya komunikasi yang memang kita pernah training dulu, tidak berhenti di situ. Jadi kita berusaha. Kalaupun misalnya dia belum tertarik, tetap kita memberikan semua video lah, terus kemudian kita berikan brosur lah, dan kita lanjutlah dengan WA supaya dia tuh tertarik. Alhamdulillah beberapa klien beli, dan sampai saat ini saya kemarin ketemu orangnya, dia adalah orang pertama yang menghuni di
Komplek Purideta Tiga Raksa udah kira-kira 4,5 tahun lah ya. Dia kemarin cerita sama saya bahwa itu penghuninya masih bisa dihitung dengan jari gitu kan. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu sampai sekarang itu Purideta Tiga Raksa itu bisa bersaing dengan proyek perumahan yang ya perusahaan besar lah ya. Alhamdulillah karena memang lokasinya cukup prime lah, prime. Nah di situ juga ada fasilitas yang membuat klien itu adalah ada ruko yang menurut yang ruko itu kunci buat kita. Kami bicara sama klien-klien bahwa Anda nggak usah khawatir, Bapak atau Ibu tidak usah khawatir, nanti di depan ruko itu akan ramai ada kawasan bisnis lah ya, gitu. Jadi nggak usah khawatir, ketarik. Dan di situ ada fasilitas lagi namanya Masjid Agung, Masjid Raya yang akan besar di situ. Lama-kelamaan itu berjalan terus, banyak yang mengambil karena pemikiran kita kesempatan pada saat itu memang belum ekonomi kita lagi menanjak tuh, jadi bagus. Banyak yang mengambil, bahkan saya sampai ke pameran, bahkan saya ke rumah sakit untuk memberikan brosur. Kita itu menyebarkan banyak cara di stasiun. Kita akan invasinya di stasiun, terus kemudian kita ke kantor-kantor, nyebar kan kita ke pabrik-pabrik. Memang sasaran kita adalah kelas menengah ke bawah. Cuma pada saat itu fasilitas belum terlalu terlihat, tapi kita meyakinkan. Alhamdulillah sekarang itu sudah terhuni, kalau tidak salah hitungan saya itu udah 800-an penghuni udah ada sekarang, alhamdulillah. Ya, jadi ruko pun udah terisi oleh salah satu retail minimarket. Lalu di situ ada jual gudang beras, ada apotik. Alhamdulillah sekarang bahkan orang berlomba-lomba untuk mencari rumah supaya saya mau dong. Jadi sekarang malah kita nggak usah cari, malah dia kembali minta. Nah itu akhirnya insya Allah dalam waktu dekat Purideta Tiga Raksa itu juga akan merambah tambah tanah berapa sekian hektar untuk penambahan rumah karena permintaan klien, begitu Mbak. Ya. Bapak sendiri untuk Purideta tuh kira-kira udah jual berapa ya? Banyak juga. Saya itu memang pada karena waktu itu saya terhenti 2,5 tahun karena kesehatan, saya itu ada di bawah 50 ya Bapak ya. Karena kita sendiri Era Mira hampir jual kurang lebih 600-an ya. 600-an dengan 4 tim ya. Konsisten di sana ya. Oke. Pak, mungkin pertanyaan terakhir begini. Menurut Bapak untuk menjadi satu broker ya yang tetap eksis gitu ya di dunia properti itu, apa sih yang harus dilakukan? Pertama adalah siapkan mental. Itu yang menurut saya, siapkan mental, karena kalau kita mental kita udah awalnya kita udah nyerah duluan, itu otomatis pasti nggak berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menambah pengetahuan. Pengetahuan itu bukan hanya untuk properti aja, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia maupun dunia, karena itu adalah ada sangkut pautnya. Begitu ekonomi kita terpuruk, pasti itu properti pun juga akan goyang. Nah, tapi kita nggak usah khawatir, kita ada cara lain. Terus yang ketiga adalah ikuti, ada beberapa training yang diadakan oleh Era Indonesia, kita harus ikuti karena itu buat ilmu kita ke depan. Yang keempat, tentunya kita tidak boleh menyerah dan lelah karena kita udah nyerah duluan karena begini atau gitu, nggak usah. Kita harus mencari pelajaran ke teman-teman kita yang sukses. Itu jadi supaya kita juga punya semangat yang lebih tinggi. Yang terakhir menurut saya adalah agen properti ini kita harus berpikir bahwa ini adalah ladang kita untuk mencari rezeki di usia yang ya di atas 50-an, yang memang ya nggak perlu memikirkan
hal-hal lain yang syarat-syarat itu semua pun bisa melakukan asal ada kemauan. Itu menurut saya. Ada kemauan. Ya. Oke. Baik Pak Tauhid, terima kasih sharingnya, semoga berguna untuk teman-teman properti kita dan punya satu semangat ya. Ya. Semangat